Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, seperti yang kalian bisa baca di judul video ini, kita bakal ngebahas hal-hal yang suka diumbar karena besar angkanya, yaitu megapiksel di kamera smartphone. Ya, seberapa penting sih angka tersebut dan apakah itu sekedar gimmick aja? Ya udah, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. So yes, mungkin kalian tuh banyak yang sering lihat kalau brand-brand smartphone itu bangga-banggain banget kalau kamera mereka punya megapiksel yang gede. Yang paling sering dilihat sekarang tuh 108 megapiksel. Smartphone dari mid-range, dari yang 3 jutaan sampai yang 20 jutaan pun semua pakai 108 megapiksel. Tetapi memang di sisi lain, ada HP 20 juta juga yang cuma pakai sensor 12 megapiksel. Yes, mungkin kalian semua tahu, yaitu iPhone. Kemarin salah satu follower Best in Tech sempat ada yang nanya di Instagram, kenapa sih foto dari kamera megapikselnya kecil, yaitu kayak iPhone ini, dibandingkan sama yang megapikselnya gede, itu masih bagusan di megapiksel yang kecil. Ya sebenarnya yang di sana sih emang karena dia compare HP yang harga 4 jutaan sama yang 20 jutaan, ya wajar lah beda jauh ya. Cuma memang di luar harganya tadi guys, banyak juga faktor-faktor teknis lain di dalam si kamera ini guys yang harus kalian ketahui juga, dan bakal gue jelasin di video kali ini. Oke, sebelum gue jelasin lebih lanjut, ada pesan-pesan sponsor nih guys. Yes, buat kalian yang pakai smartphone, pasti pada pakai semua kan ya. Yes, akhirnya ini kan sering banget nih kasus data bocor lah, ada yang kekirim ke sana sini. Jadi make sure nih buat kalian yang pakai device apapun yang terkoneksi ke internet, perlu banget punya jaringan VPN buat mengamankan data-data dan juga privasi kalian nih. Gue sendiri guys, semenjak banyak kasus data bocor itu, kurang lebih 2 tahun, 3 tahun terakhir, gue udah pakai NordVPN di semua device gue. Karena convenient banget. Ada fitur namanya Quick Connect, jadi kalian tinggal satu klik aja bisa langsung mengamankan koneksi internet di device kalian. Koneksinya juga stabil karena servernya NordVPN itu tersebar di lebih dari 5.000 lokasi, jadi nggak ada nge-lag kayak VPN abal-abal. Nah, buat kalian yang pengen nyobain NordVPN, gue ada kode diskon 70% untuk langganan 2 tahun plus gratis 1 bulan tambahan dengan kode kupon BITEK. Dan juga NordVPN itu ada kasih 30 hari money back guarantee. Jadi kalau kalian selama sebulan itu nggak cocok, kalian juga bisa dibalikin uangnya langsung, nggak pakai basa-basi lagi. So, langsung aja cek link paling pertama yang ada di kolom deskripsi di bawah untuk ngecekin NordVPN. So, pertama adalah, megapiksel yang lebih tinggi itu menghasilkan foto dengan resolusi yang lebih tinggi, bukan foto dengan kualitas yang lebih tinggi. Oke, jadi jangan salah kaprah. Misalnya nih, kita ngomong sensor 108 megapiksel yang ada di S21 Ultra itu bisa menghasilkan foto dengan resolusi 9000 x 12000, yang kalau kalian dikalikan, ya itu emang hasilnya adalah 108 juta piksel, yang mana kalau diganti satuannya itu sama dengan 108 megapiksel. Nah, sekarang kita coba bandingkan nih dengan kamera 12 megapiksel yang ada di iPhone. Resolusinya itu adalah 3024 x 4032, yang kalau dikalikan itu ya kurang lebih hasilnya sekitar 12 juta piksel, atau lebih tepatnya 12,192768, yang kalau dibulutin ya balik lagi 12 megapiksel. So yes, dengan megapiksel yang besar, yang gede guys, resolusi foto yang dihasilkan juga lebih tinggi, dan dengan resolusi tinggi tadi itu manfaatnya adalah kita sebagai pengguna bisa nge-crop, bisa memotong gambar tersebut lebih banyak, lebih dalam dibandingkan sama foto atau gambar yang resolusinya rendah. Ya, jadi sama kayak ketika kalian nyari wallpaper nih, ketika kalian dapat resolusi yang rendah Full HD untuk monitor kalian yang 4K, mungkin kalian akan kelihatan agak sedikit pecah di monitor kalian. Jadi balik lagi guys, megapiksel tinggi itu hanya memberikan resolusi yang lebih tinggi, bukan kualitas foto yang lebih baik. Jadi makanya gue akan ada poin kedua, yaitu adalah megapiksel gede itu adalah hasil dari trik teknologi, yaitu pixel binning. Itu adalah teknologi di dalam sensor kamera smartphone yang mengolah data dari resolusi standar menjadi resolusi yang lebih tinggi. Dan kalau kalian jepret misalnya foto di Samsung Galaxy S21 Ultra, biasanya jepretan di luar mode 108 megapiksel itu menghasilkan foto yang angkanya bakal terdengar familiar di telinga kalian, yaitu 12 megapiksel. Oke, sebentar. Jadi selama ini tuh brand-brand bohongin konsumen dong ya kalau sensornya 108 megapiksel kameranya. Ngebohongin sih sebenarnya enggak. Ya mungkin lebih tepatnya bisa dibilang gimmick kali ya.
Ya, walaupun secara keseluruhan pixel binning itu ternyata memberikan benefit yang oke juga loh. Salah satunya adalah yang kalian bisa lihat tadi, kita bisa nge-crop gambar. Satu itu juga, kalau kalian yang suka nge-print foto, katanya foto dengan megapiksel gede itu menghasilkan ukuran print foto yang lebih gede juga. Kayak gue bilang selalu ketika gue review smartphone dengan resolusi kamera gede, kamera sensor 108 megapiksel, itu kalian bisa nge-print baliho mungkin dengan ukuran 108 megapiksel tadi. Tapi memang sebenarnya masih banyak lagi teknis yang bisa digali benefit dari si pixel binning ini. Tapi di sini gue mungkin cuma bisa share sehari-hari yang gue tahu, yang gue rasain juga. Nah, untuk detail tentang pixel binning itu apa guys, secara detail bisa panjang sebenarnya, bisa satu video sendiri. Cuma kalau gue bisa share singkat, itu tuh kayak ngebagi satu kotak pixel, satu pixel foto itu menjadi kotak 2x2, atau bahkan kalau di S21 Ultra ini jadi 3x3 box pixel, yang artinya dari satu pixel dia jadi 9 pixel. Makanya kalau kalian bagi ya, 108 dibagi 9 itu adalah, yes, pinter anak-anak ya, 12 megapiksel. Angka yang familiar ya. Nah, satu lagi yang patut diperhatikan adalah file size dari foto-fotonya. Karena pixel semakin besar ya, data di dalam foto juga akan semakin besar. Kalau dilihat di S21 Ultra, foto reguler yang 12 megapiksel itu dibandingkan sama 108 megapiksel, itu perbedaannya cukup jauh, sekitar 4 kali lipatnya. Jadi sekitar 3 megabyte di-compare sama sekitar 12 lebih megabyte, 13 megabyte kadang. Jadi ya make sure aja kalau storage di smartphone kalian juga gede untuk nampung foto-foto tadi. So yes, poin ketiga, poin terakhir. Apa sih faktor yang menentukan kualitas kamera smartphone itu bagus fotonya? Buat gua jawabannya tuh ada 2 atau ya 3 lah bisa dibilang. Satu adalah ukuran sensor. Kedua adalah software atau algoritma. Ketiga adalah harga dari smartphone-nya. Harga tidak pernah bohong. Udah, gue jelasin yang pertama sama kedua dulu ya. Ukuran sensor dari kamera smartphone itu tuh kecil banget guys, dan jujur agak susah dimengerti satuannya. Ada yang sepersekian inch, ada mikrometer, aduh bingung lah pokoknya. Nah, sini gue kasih gambaran aja, comparison ukuran dari kamera profesional, yaitu kamera full frame yang kayak gue pakai sekarang untuk syuting video. Ada kamera APS-C atau kamera crop sensor, hingga sensor kamera smartphone yang kalian pakai. Dan kalian bisa lihat nih bedanya, itu sebenarnya jauh banget guys, bisa kayak 10 kali lipatnya kali ya sensornya ukurannya. Dan itu tuh memang ngebuat kualitas dari kamera smartphone itu sebenarnya nggak akan bisa setajam atau sebagus kamera profesional, kamera DSLR, kamera mirrorless yang ada saat ini. Nah, disinilah algoritma atau software tadi yang gue bilang poin kedua itu berperan penting dalam dunia smartphone fotografi, yang karena canggihnya tadi guys, software tadi itu membuat term baru di dunia fotografi, yaitu computational photography. Nah, karena computational photography itu guys, seperti yang ada di Google Pixel ini guys, kita sebagai user itu bisa menikmati fitur-fitur ala kamera profesional. Misalnya ada portrait mode yang kita bikin backgroundnya bokeh, ada night mode yang bisa bikin gelap jadi terang, hingga ada foto bulan misalnya, yang bulan itu sebenarnya katanya dijahit ya, bukan dari aslinya bulan. Dan ya masih banyak lagi lah pokoknya. So, balik lagi ke pertanyaan pertama, apakah megapiksel itu penting di kamera smartphone? Jawabannya sebenarnya balik ke penggunaan kalian masing-masing ya. Buat gue sih personally itu nggak penting guys. Yang penting adalah punya kamera dengan kualitas bagus. Kualitas bagus apa tadi? Sensornya gede, algoritmanya bagus, dan juga ya harga sesuai kali ya. Cuma memang di sisi lain gue ngerti kenapa megapiksel itu sering banyak dipakai sama brand-brand smartphone untuk nunjukin kalau kamera mereka tuh superior. Ya karena mungkin kalau ngomong kamera gue gede atau gue gede itu kurang elegan kali ya, dan orang itu jadi nggak ngerti dibandingkan dengan kayak oke, gue punya kamera 108 megapiksel yang mungkin orang akan langsung ngerti, wah angkanya gede, ini kemungkinan bakalan bagus ya, mungkin common sense manusia gitu kali ya. So, ya segitu aja sih untuk videonya. Semoga penjelasan tentang megapiksel ini bermanfaat, dan mungkin ya gua nggak mau terlalu panjang karena takut terlalu ribet dan banyak yang jadi nggak ngerti. Tapi ya hopefully ini penjelasannya bisa ngerti, dan gue pengen tahu sekarang gimana pendapat kalian tentang case ini. Apakah ada yang info baru yang kalian baru tahu, atau kalian ada yang kurang? Boleh aja langsung ditambahin di komen di bawah, dan juga mohon maaf kalau mungkin ada yang salah. Dan yes, kalau kalian suka videonya seperti biasa diklik aja tombol jempolnya, karena itu akan membantu video ini untuk nyampe ke banyak orang, atau di-share juga boleh banget, much appreciated. Oke, thank you so much guys for watching. See you guys on my next video. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and ciao. Bye-bye. Ciao. 108
Ini 50, ini 12. Ini pun 50-nya tuh 12,5 kali 2 kali 2, 4. Jadi 50.